Menurut laporan jaringan advokasi tambang, paslon ini setidaknya terafiliasi dengan para konglomerat pemilik perusahaan tambang, khususnya batu bara, yang masuk dalam tim pemenangan maupun pendukung. Mereka adalah Hasyim Joyadikusumo, Abu Rizal Bakri, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Pratya Sahrir, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, Wisnu Wardana, Maher Al-Gadri, Rosan Roslani, Hatta Rajasa, Erwin Aksa, Ludwig Paulus, Erick Thohir, hingga Garibaldi Thohir. Berbeda dengan dua paslon lain, Prabowo menjadi satu-satunya capres yang punya bisnis di sektor industri ekstraktif. Jejaring bisnis yang dimilikinya membuat Prabowo menjadi capres terkaya dengan kekayaan mencapai 2 triliun. Perusahaan pertama Prabowo adalah Nusantara Energi. Perusahaan yang membawahi sekitar 17 perusahaan ini bergerak di bidang tambang batubara, kelapa sawit, hingga perkebunan. Sahamnya dimiliki oleh Prabowo dan dikendalikan oleh anak dan kolega-koleganya yang kemudian bergabung ke dalam tim kampanye nasional. Nama Nusantara Energi dan Prabowo pernah muncul dalam dokumen Paradise Paper pada tahun 2017. Laporan hasil investigasi jurnalis internasional ini menunjukkan perusahaan Prabowo pernah didaftarkan di kawasan suaka pajak untuk menghindari pajak di dalam negeri. Melalui PT Nusantara Energi Indokol yang sahamnya dimiliki Prabowo, sekitar 7 perusahaan mengoperasikan tambang batubara seluas 65.000 hektar di Kutai Timur. Gurita bisnis Prabowo Subianto juga merambah ke sektor perkebunan, perhutanan, hingga pengolahan kertas. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusam Hutani Lestari yang beroperasi di Provinsi Aceh dengan areal kerja seluas 57.300 hektar, PT Kiani Hutani Lestari yang menguasai lahan seluas 53.000 hektar di Kutai Timur, PT Tanjung Redep Hutani dan PT Belantara Pusaka dengan total luas lahan keseluruhan mencapai 155.610 hektar yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan Prabowo melalui hak guna usaha yang mendekati 500.000 hektar ini dikonfirmasi sendiri oleh Prabowo pasca debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024. Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Saudara-saudara aja pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Selain itu, Prabowo juga memiliki perusahaan pengolahan kertas bernama PT Kertas Nusantara yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur. Manajemen yang buruk membuat perusahaan ini cukup lama mengalami berbagai masalah, mulai dari pemecatan karyawan hingga penundaan pembayaran gaji.